Assalamualaikum semuanya. Semoga terhibur. Bab 24-25. Terjerat Om Sang Cheo. Jack dan Marcel geram dengan Kimberly. Keringat mulai bercucuran. Jack segera menenangkan kembali suasana. Maaf Nona, Anda jangan mengacau acara kami. Kalau Anda mulai mengacau, lebih baik Anda keluar, karena setahu saya kami tidak mengundang Anda, sargas Jack dengan lantang. Maaf Tuan Jack, Nona Kim datang bersama saya, dia sekretaris pribadi saya, jawab Zane tegas. Zane merasa mereka mulai P4 dan ingin mengusir Kimberly. Tapi Tuan, sekretaris Anda ini sudah mengacau. Ini Tuan Marvel dibilang hanya sopir, apa dia mengigau, ketus Jack. Kimberly masih duduk diam di tempatnya. Zane yang sudah panas, ingin bangkit, tapi dicegah Kimi. Biarkan saja Tuan, saya bisa mengatasi, saya kenal Tuan Marvel palsu itu, namanya Ronald, sopirnya Tuan Marvel, tapi sudah berhenti 2 tahun yang lalu. Kok kamu tahu? Tahu betul dia, Tuan di sini saja. Kimberly berdiri dari duduknya, dan membuka masker yabek sedari tadi dipakainya, muka yang di depan pucat pasi, tapi mereka menyangkal karena Nona Marvel, suka berpenampilan nyentrik, tidak secantik ini. Tidak, ini tidak mungkin, batin Jack. Apalagi Ronald, tubuhnya bergetar, selama ini dia cuma bekerja saja, Tuan Jack yang menyuruh dia. Bagaimana Marvel? Sudah mengenali saya, atau lupa? Oh iya yang benar itu Anda Tuan Marvel apa Tuan Ronald? Saya. Siapa sebenarnya Anda Nona? Tanya Marcel, dia pernah bertemu dengan Miss Marvel sekali. Perkenalkan saya Kimberly, sekretaris Tuan Zane Ibrahim, dan saya sangat tahu siapa itu Tuan Marvel dan keluarganya, bukan begitu Tuan Ronald? Maksudnya Marvel, Kimi tersenyum miring mengejek. Suasana ruang meeting itu masih hening, mereka masih bingung dengan yang terjadi. Nona Anda bilang sangat mengenal Tuan Marvel, terus siapa yang di depan itu? Tanya seorang calon klien. Coba Anda tanyakan kepada Tuan Marvel yang di depan sana, tiba-tiba Marvel palsu ingin kabur dari sana, tapi tidak bisa. Dia bingung harus menjawab apa, karena dia cuma karyawan saja tidak berhak menjawab. Tuan, sebaiknya kita bubar saja dari sini, dan tidak perlu melakukan kerjasama dengan PT Angkasa ini, karena di USA dan Kanada nama mereka sudah di blacklist. Mereka ini penipu, Marvel Group tidak pernah bekerja sama dengan PT Angkasa, dan yang jelas Marvel Group juga tidak merilis produk komunikasi ini. Ini investasi boding Tuan. Tahu apa kamu? Bentak Jack. Aduh Tuan Jack, lebih baik Anda kembali ke Singapura sebelum pihak Marvel menuntut Anda. Bagaimana cara pihak Marvel menuntut? Kalau mereka tidak punya bukti, tantang Jack, belum gentar. Saya buktinya, dan mereka akan menuruti apa yang saya ucapkan, termasuk CEO-nya, Tuan Marco Polo. Sombong sekali kamu bocah, kamu bilang CEO-nya Marvel Group akan menurutimu. Cih mimpi, di sini kami punya Tuan Marvel, ownernya. Oke kalau begitu, saya akan melakukan panggilan ke Marco Polo, dan dengar baik-baik. Kimberly menghubungkan handphonenya ke layar di depan mereka, dan melakukan panggilan video dengan Marco Polo. Panggilan mulai tersambung. Nampak wajah Marco Polo sedang makan malam. Halo? Ada apa malam-malam begini menelpon? Terserah dong mau telpon pagi, siang, malam. Mark baru sadar kalau yang VC Kimi. Tadi dia tidak begitu lihat layar. Dan segera fokus ke HP-nya. Maaf Nona, saya tadi tidak memperhatikan layar, ada yang perlu kami bantu. Kamu lihat tidak orang-orang di sekitar saya, apalagi 3 orang ini. Iya apa yang dilakukan pengecut itu di sana? Jack dan anteknya makin pucat,
dia pasrah karena hari ini karirnya di negara ini pasti habis. Mereka menggunakan nama Marvel Group sebagai alat penipuan mereka, dan nantinya akan mengkambing hitamkan kita. Lalu apa yang harus saya lakukan? Hapus PT Angkasa dari dunia bisnis. Anda bisa kan? Sesuai perintah Nona, PT Angkasa akan hilang dalam waktu 1 jam. Oke, laksanakan sekarang juga, Beimer Mark. Selamat makan, selamat malam. Selamat malam juga. Kimberly mematikan sambungan teleponnya dan segera mengajak Zane keluar dari sana. Ayo tuan, kita pergi. Semua sudah beres. Tanpa berkata apa-apa, Zane mengikuti Kimberly, sang sekretaris yang sangat hebat itu. Pikirannya masih loading. Zane meraih tangan Kimi dari belakang. Siapa kamu sebenarnya? Kimi, sekretaris Anda, jawab Kimi singkat, yang tadi. Oh, itu kebetulan saya kenal baik dengan keluarga Marvel, dan CEO itu, saya juga sering membantunya, apalagi soal itu, tuan jangan ragukan, ini ahlinya, menepuk D4-nya sendiri dan mulai narsis supaya Zane tidak bertanya secara detail. Kumat, dengus Zane yang kurang puas dengan jawaban Kimi. Oke Kim, aku akan selidiki sendiri, batin Zane. Sorry tuan, kalau belum mau jujur, gue takut Anda akan menjauh, batin Kimi juga. Sampai di lobi, mereka dihadang orang-orang Jack, mereka akan menangkap Kimi. Dengan sigap Zane dibantu Kimi segera pasang kuda-kuda, siap melawan anak buah Jack. Serang mereka, jangan sampai lolos, perintah Jack. Pertarungan tak terelakkan lagi, 10 bodyguard melawan 2 orang, sungguh perbandingan yang tidak seimbang, tapi para tamu tadi yang baru sampai di lobi segera, berbondong-bondong membantu Kimberly, mereka antusias memukuli pengawal-pengawal itu sampai babak belur, baru meninggalkan perusahaan itu. Terima kasih Nona, kalau tadi tidak ada Nona, kami pasti sudah tertipu. Hehe, tidak apa-apa, ini kebetulan saja, dan Sha juga sedikit mengenal mereka itu, jadi sebaiknya kita saling bantu, jelas Kimi. Oh ya tuan-tuan, kalau kalian mau bekerja sama dengan Abraham Tax, boleh banget. Kebetulan kami akan meluncurkan produk usaha baru dan pastinya butuh investor, jadi tuan-tuan semua bisa mengajukan proposal kerjasamanya, asal satu tidak melibatkan wanita dalam berbisnis dengan Tuan Zane. Baik Nona Kim, sahut mereka semangat. Hei dasar, tadi kamu bilang apa? Perusahaan akan meluncurkan usaha baru, yang mana? Kemarin saja tim perencanaan masih bingung soal ini. Tenang tuan, serahkan semua pada Kim nih, pasti beres. Besok kan tuan-tuan full di kantor, besok saya akan beritahukan ide brilian saya, yang pastinya akan viral. Benar, goda Zane. Ya sudah mulai bisa menggoda nih tuanku, hihihihi, Zane malah mengacak rambut Kimi. Dan mereka segera masuk ke mobil, meninggalkan PT Angkasa. Tuan, kita langsung ke Cafe Twins, menemui Madam Laura atau kembali ke perusahaan. Kita kembali ke kantor, tadi Alex menelpon kalau Madam Laura menunda meetingnya, masih menunggu suaminya balik. Oke sip, hari ini tidak lembur kan tuan? Tanya Kimi. Tidak. Setelah ini kamu boleh pulang, kenapa? Hehehe, tidak kenapa-napa, saya mau beli baju, buat kerja besok, ini saja pakaian bekas mama, pasti marah tuh Ibu Tarzan kalau saya berpenampilan tomboy, ke kantor. Apa Ibu Tarzan? Berarti kamu Tarzan dong, haha, pantesan suaranya cempreng haha. Kok bisa-bisanya Alex nemu Tarzan di kantorku? Hehe, maaf memang kalau di rumah, saya dan Mami suka teriak seperti Tarzan, hehe menggaruk lehernya yang tidak gatal. Bab 25. Haha, kamu itu bukan cuma narsis tapi aneh,
Apa keluargamu juga aneh? Tidak juga, papi saya orangnya dingin, kaku, sama seperti Anda, tapi heran gue kok bisa-bisanya bucin banget sama mami. Pelet apa coba yang mami gunakan? Kemarin saya sempat tanya tuan ke mami, mi pelet apa sih yang mami pakai? Kok bisanya si kaku ini bucin ke mami? Bagi resep dong, saya bilang begitu tuan. Zain menjitak kepala Kimi pelan. Ya, ini persis yang dilakukan mami. Malah memukul kepala Kimi. Bisa bedoh nanti kepalaku. Tadi pagi mami. Sekarang Anda, cemberut Kimi sambil memegang kepalanya yang sebenarnya tidak sakit. Tidak sopan banget sama mami. Itulah tuan yang membuat hubungan kami dekat. Walau saya lama di Amerika, tapi orang yang paling saya rindukan mami, apalagi omelannya. Zain menghentikan mobilnya di sebuah butik terkenal. Di sana khusus menyediakan pakaian kerja. Iho, bukannya kita mau balik ke kantor kok kesini? Heran Kimi. Katanya mau beli baju buat besok. Mau tahu saya, bagaimana pilihanmu, bukan mamimu yang pilih. Oke, siapa takut, tapi bayarin, kan tuan yang ngajak kemari, goda Kimi. Pegawai ngelamak, masa mau malakin atasannya? Oke, tapi potong gaji, bulan ini. Widih, tidak jadi bayaran dong Kimi, mana mami minta traktir juga. Oga tuan, kita balik ke kantor saja. Tidak, gajimu tidak akan kupotong, hari ini aku yang bayarin. Hitung-hitung ucapan terima kasih, sudah menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang besar. Oke, kalau begitu let's go. Gaapul, semangat Kimi. Apakah setiap wanita itu akan sangat senang dengan yang namanya belanja? Tentu saja tuan, dari survei yang saya lakukan 9 dari 10 wanita suka berbelanja, apalagi fashion, barang-barang branded, karenanya lebih pede kalau barang yang mereka pakai merupakan barang yang bermerek terkenal. Tapi saya beda tuan, kalau saya suka juga belanja, tapi lebih suka belanja di bidang kuliner, makanan. Kenapa? Ya kan bisa kenyang, apalagi bisa memasaknya sendiri nanti. Memang cewek sepertimu bisa memasak. Wih, ngeledek nih ceritanya. Oke, besok akan Kimi bawakan bekal untuk tuan. Bisa saja itu masakan mami kamu, atau beli, bagaimana kalau kamu memasaknya di pantry kantor? Siapa takut? Oke, akan Kimi tunjukkan kalau cewek cantik, imut ini calon istri idaman, bakal nyesel pria yang mencampakkan Kimi nantinya. Mereka mengobrol sampai tak terasa sudah di ambang pintu butik, dan segera disambut oleh beberapa pelayan dan seorang manajer. Kali ini mereka heran, tak biasanya Zain datang bersama seorang gadis cantik. Selamat sore tuan, ada yang bisa kami bantu tuan Zain? Sambut Boy, sang manajer butik. Saya perlu pakaian kerja. Oh iya tuan, kami punya jas terbaru tuan. Bukan untuk saya tapi dia, pilihkan bahan terbaik kalian, potong Zain. Baik, Boy segera meminta 2 orang pelayan wanita untuk menemani Kimi memilih bajunya, dan dia masih menemani Zain berbincang. Coba kamu tunjukkan pakaian wanita terbaik di sini, tapi jangan yang terbuka, saya tidak suka. Oh ya, kalau bisa bukan rok pendek tapi celana bawahannya. Iya tuan, kebetulan baru datang koleksi terbaru Bunda Sari, bahannya adem dan cocok untuk kekasih tuan. Boy segera ke dalam mengambil 3 potong P4 pakaian kerja dengan model dan warna yang beda. Ini tuan, yang navy ini kalem, bahan lembut tuan, memang bukan celana tapi memakai rok plisket yang nyaman, bahkan leluasa bergerak. Zain memeriksa pakaian navy itu, sepertinya sangat cocok untuk Kimi yang kulitnya putih. Ini yang kedua, perpaduan kemeja wanita dan celana lebar, ini juga sangat nyaman, dan limited edition pastinya, warnanya juga feminim, warna pink salem. Yang ketiga,
Ini innernya tanpa lengan tuan tapi tidak memiliki kesan terbuka. Nantinya akan dipadu dengan blazer ini serta celana kain yang kekinian. Cocok untuk jiwa muda. Oke, bungkus semuanya. Siap tuan, dan pacarnya cocok. Tampan dan cantik, goda boy. Hanya itu, jawab Zain, sambil membuka majalah bisnis. Sementara Kimi sudah menemukan 2 pakaian yang cocok, serta sepatu dan tas. Dia lanjut menghampiri Zain yang masih asyik dengan majalahnya. Sudah tuan. Beneran. Iya, tadi saya ambil 2,1 tas dan sepasang sepatu, Kimi menjelaskan. Oke, ayo, mereka ke kasir guna membayar belanjaan Kimi, sementara 3 set pakaian yang tadi dipilihnya sudah dia bayar. Berapa? Tanya Zain singkat padat. Totalnya 6 juta tuan. Zain mengulurkan kartunya ke kasir untuk pembayaran. Setelah semuanya mereka kembali ke kantor, menghabiskan jam kerja mereka. Terlebih dahulu Kimi sudah memindahkan belanjaannya ke mobilnya. Kim, ini buat kamu, menyerahkan sebuah paperback. Apa ini tuan? Tanya Kimi penasaran. Nanti saja bukanya di rumah. Zain meninggalkan Kimi yang masih sibuk dengan belanjaan itu, menuju ruangannya. Zain melonggarkan dasinya, dan melepaskan jasnya, mengatur nafasnya, yang sedari tadi berdetak lebih kencang dari biasanya. Gadis itu pasti menyimpan suatu rahasia. Oke, Kim akan ku cari tahu sendiri. Zain mencari file karyawannya, dan mencari data Kimi di sederet nama-nama sekretaris. Nama, Kimberly Marvelia Pratama. Pratama? Bukannya itu nama sebuah perusahaan? Pratama? Sandi Pratama? Apa dia? Putri Tuan Sandi Pratama, pengusaha real estate terkenal itu, bukannya putrinya baru saja menikah? Zain kembali teringat pertemuannya dengan Kimi di Live Twins Hotel. Kimi yang menangis karena dikhianati tunangan beserta kakak kandungnya. Berarti Nona Angela itu kakak yang merebut tunangan dia, dan Kevin Sanjaya adalah tunangannya waktu itu. Zain manggut-manggut, mengerti. Bukannya Pratama Group merupakan perusahaan besar, kenapa putrinya malah melamar kerja di sini? Apa sebenarnya motivasinya, heran Zain. Kalau masalah saingan bisnis tidak mungkin, karena bidang kerja kami beda, dia juga beda dengan kakaknya, bahkan karakternya juga jauh beda. Zain masih menimang-nimang itu. Terus hubungan bocah itu dengan Marvel Group, tidak mungkin kan CEO dari perusahaan raksasa itu begitu patuh padanya kalau cuma sebatas Kimi murid Tuan Marvel. Marvelia. Zain menghubungkan 2 nama itu atau Kimilah cucu Tuan Marvel yang sebenarnya. Zain browsing data Tuan Marvel di komputernya. Namanya Marvel Pratama. Zain cukup kaget dengan kenyataan yang ditemukannya. Bahwa sekretarisnya yang aneh itu, ternyata benar cucu Tuan Marvel Pratama. Kimi bahkan bermarga Pratama juga. Jadi dia Marvel si misterius itu? Lalu buat apa capek-capek bekerja di sini, tidak mengelola sendiri perusahaan kakeknya itu atau Pratama Group? Zain meremas kepalanya. Aku tidak boleh berprasangka buruk, pasti dia punya alasan tersendiri. Nanti coba aku tanyakan. Zain memanggil Kimi ke ruangannya sebelum bocah itu keburu pulang. Tok tok tok.